Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Eka Putra, NIM B1031 2010 06. Perkenalkan, nama saya Dianka Ayu Pratama dengan NIM B103 120 1025. Kenalkan, nama saya Eva Murti Sentanu dengan NIM B103 120 1021. Kenalkan, nama saya Marbella dengan NIM B1031 201033. Kenalkan, nama saya Saidah Kima dengan NIM B1031 201176. Kami dari kelompok 3 akan membahas metode antrian. Next, Dekidot. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang kelompok kami, yaitu model antrian toko sembako. Untuk garis tungkunya adalah pelanggan atau orang. Fasilitasnya adalah kasir. Untuk struktur antriannya adalah single channel atau single pass. Single channel berarti hanya ada satu yang memasuki sistem pelayanan atau hanya ada satu sistem pelayanan. Untuk jenis disiplin antriannya adalah SIRO. Apa itu SIRO? Kepanjangannya adalah Service in Random Order. Berarti pelayanan yang diberikan kepada seorang pelanggan tidak berdasarkan kedatangannya melalui acak atau random. Yang selanjutnya, komponen sistem antrian. Yang pertama, populasi masukan, menggambarkan berapa banyak pelanggan potensial yang masuk dalam sistem antrian. Toko sembako ini, pelanggan potensial yang masuk dalam sistem antrian sebanyak 10 orang per jam. Yang kedua, distribusi kedatangan, menggambarkan jumlah kedatangan per unit waktu dan dalam periode waktu tertentu berturut-turut dalam waktu yang berbeda. Di sini, jumlah kedatangan pelanggan sebanyak 6 orang per jam. Yang ketiga, disiplin pelayanan. Pelanggan mana yang akan dilayani lebih dulu menggunakan SIRO, Service in Random Order. Yang keempat, fasilitas pelayanan. Mengelompokkan fasilitas pelayanan menurut jumlah yang tersedia. Itu single channel, single pass. Yang kelima, distribusi pelayanan. Yang pertama, pelanggan yang dapat dilayani sebanyak 1 orang per 6 menit. Yang kedua, setiap pelanggan yang dapat dilayani selama 6 menit. Yang keenam, kapasitas sistem pelayanan. Memaksimumkan jumlah pelanggan yang diperkenankan masuk dalam sistem. Di sini, jumlah pelanggan yang diperkenankan masuk dalam sistem ialah sebanyak 10 orang per jam. Dan yang terakhir, karakteristik sistem lainnya. Pelanggan dapat memilih tetap menunggu walaupun antrian penuh. Baiklah, ini contoh dari teori model antrian. Toko sembako Asong menjalankan sebuah usaha dengan satu kasir. Toko sembako ini buka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Rata-rata tingkat kedatangan pelanggan mengikuti distribusi portion, yaitu 6 orang per jam. Kasir dapat melayani 10 orang per jam. Dengan waktu pelayanan setiap pelanggan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut MM1. Yang pertama, hitunglah tingkat intensitas atau kegunaan atau pelayanan P. Kedua, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem atau L. Ketiga, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian atau LQ. 4. Waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan selama dalam sistem atau menunggu pengantrian atau WQ. Nah, ini ada sebuah gambar di mana anak panah yang pertama menunjukkan kedatangan pelanggan 10 orang per jam. Masuk ke dalam sistem, pelanggan antri menunggu. Lalu untuk yang S-nya itu menunjukkan fasilitas pelayanan, kasir melayani 6 orang per jam. Untuk pada selanjutnya, pelanggan keluar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktunya dilambangkan dengan lambda itu adalah 6. Dan jumlah rata-rata pelanggan yang dapat dilayani dilambangkan dengan mu itu adalah 10. Nah, untuk soal yang pertama yang ditanya tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan yang dilambangkan dengan P. Nah, rumus P itu sendiri yaitu lambda per mu.
lambdanya 6, mu-nya 10, 6 dibagi 10 didapatkan 0,6. Nah, dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kasir itu akan sibuk melayani pelanggan selama 60% dari waktunya, dan 40% dari waktunya itu disebut dengan ideal time yang akan digunakan operator untuk istirahat dan kegiatan lainnya. 60% itu didapat dari 0,6 dikalikan dengan 100%, dan untuk 40% didapat dari 1 dikurang 0,6 dapatnya 0,4 dikalikan dengan 100%. Nah, untuk soal yang kedua, itu ada jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem atau dilambangkan dengan L. Nah, rumus L itu sendiri adalah lambda per mu dikurang lambda. Nah, lambdanya 6, mu-nya 10 dikurang dengan lambdanya 6 lagi, jadi 6 dibagi dengan 10 dikurang 6, dapatkan hasil 1,50. Nah, 1,50 dibulatkan menjadi 2. Nah, hasil perhitungan tersebut itu menunjukkan bahwa kasir itu dapat mengharapkan 2 pelanggan yang berada dalam satu sistem. Untuk penyelesaian yang ketiga, itu yang ditanyakan jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian atau LQ. LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu buka kurung mu dikurang lambda. Kemudian kita masukin nilai-nilainya. 6 kuadrat dibagi 10 buka kurung 10 dikurang 6 sama dengan 36 dibagi 40 sama dengan 0,9. Kita bulatkan menjadi 1. Berdasarkan perhitungan tadi, kita tahu bahwa pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam antrean itu sebanyak 1 orang pelanggan. Selanjutnya, untuk penyelesaian nomor 4, yang ditanyakan itu waktu diharapkan oleh setiap pelanggan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan, atau dilambangkan dengan W besar. Rumusnya, W sama dengan 1 dibagi mu dikurang lambda, sama dengan 1 dibagi 10 dikurang 6, sama dengan 0,25 jam. Kita jadikan ke menit, kita kalikan 0,25 ini dengan 60, dapat hasilnya 15 menit. Nah, jadi waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem itu selama 15 menit. Selanjutnya yang terakhir, nomor 5, yang ditanyakan itu waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam antrean atau WQ. Rumusnya, WQ sama dengan lambda dibagi mu buka kurung mu dikurang lambda. Kita masukin nilainya, 6 dibagi 10 buka kurung 10 dikurang 6 sama dengan 6 dibagi 40 sama dengan 0,15 jam. Kita jadikan ke menit, dikalikan dengan 60, jadi hasilnya 9 menit. Berdasarkan perhitungan tadi, kita dapat rata-rata pelanggan menunggu dalam antrean itu selama 9 menit. Sekian penjelasan mengenai model antrian, mengenai sistem toko sembako Asong. Saya mewakili kelompok 3, mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.